Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita nggak terbang dulu ya, nggak nerbangin drone dulu, tapi hanya menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget muncul. Jadi pertanyaan video ini tujuannya supaya mengurangi pertanyaan yang sama yang masuk ke WhatsApp ya, dari beberapa viewer YouTube supaya lebih jelas. Dari itu pertanyaan yang nanti harapannya pertanyaan yang nanti masuk ke WhatsApp itu pertanyaan yang benar-benar bukan pertanyaan basic seperti ini ya, tapi pertanyaan yang lebih berbobot. Bukan berarti saya nggak mau menjawab pertanyaan ya, tapi semoga dengan konten ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami ya, apa itu drone aerial, apa itu drone FPV, dan lain-lain ya. Sini saya rangkum 5 pertanyaan dulu. Jika ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab di session kedua ya, session berikutnya ya. Pertanyaan pertama itu, apa bedanya drone rakitan dengan drone pabrikan? Kayak gini nih rakitannya. Ini rakitan. Pabrikan ada dua pabrikan. Pabrikan itu ada drone aerial, ada drone FPV. Ya. Ini pabrikan FPV Avata 2. Ya, FPV pabrikan merek DJI. Ya. Jadi dari drone pabrikan sendiri ada dua. Yang pertama aerial, yang kedua FPV. Nah, bedanya aerial dan FPV nanti dijawab di pertanyaan berikutnya. Untuk FPV sendiri ya, ini ada dua ya. FPV pabrikan yang bermerek kayak gini ya, DJI dan lain-lain ya. Saya tahunya cuma DJI sih yang bikin FPV, kayak Autel, SJRC, Seafly, itu saya nggak tahu ada atau nggak, tapi untuk DJI dia bikin FPV kayak DJI Neo ya, DJI Avata 2 ya, ini, dan DJI FPV juga ada. Kemudian drone pabrikan yang bentuknya benar-benar sama seperti ini ya. Jadi ini kayak SpeeDB B35, ada bentuk pabrikannya yang dibuat oleh merek SpeeDB itu sendiri ya. Nanti kita bahas nih bedanya. Sekarang ini yang akan saya bahas adalah bedanya drone pabrikan benar-benar FPV ini ya, sama dengan rakitan yang sama juga seperti ini. Misalkan apa bedanya FPV SpeeDB B35 pabrikan dengan SpeeDB B35 rakitan? Bedanya ya, yang pertama komponennya. Untuk SpeeDB ya, karena mereknya SpeeDB, maka semuanya dari SpeeDB ya, kecuali mungkin kameranya dia dari Runcam Punik kalau nggak salah ya, untuk SpeeDB ini. Untuk yang DJI ya, kamera DJI ya dari DJI ya. Jadi semuanya hampir 50% lebih itu mereknya SpeeDB ya. Flight controllernya dari SpeeDB ya. Kemudian motornya juga merek SpeeDB ya. Seperti itu. Sedangkan rakitan sesuka kita. Kita mau pakai flight controller apa bebas ya. Nah, kualitasnya bagus mana? Untuk pemula pasti bagus yang pabrikan, untuk pemula ya. Tapi kalau kita lebih paham, bisa ya rakitan lebih bagus. Contoh, B35 pabrikan ini pakai F405 ya, pakai flight controller SpeeDB F405 AIO. Kita bisa rakit pakai F722 ya, yang notabene prosesornya lebih cepat ya, dan banyak fitur lain yang lebih bagus ya. Kemudian ISC-nya misal ini pakai 35 ampere, katakan, saya nggak tahu pakai berapa ampere ya yang pabrikan. Kita bisa pakai yang lebih 20, 45 dan lain-lainnya. Kemudian motornya pabrikan 2006, kita bisa pakai yang lebih efisien ya, dan lain-lain. Jadi keuntungan drone rakitan kita bisa customize ya. Kalau kita punya banyak pengalaman, kita bisa wah pakai ini lebih efisien, flight time-nya lebih lama dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, drone FPV pabrikan, maksudnya FPV yang seperti ini ya, itu PID-nya masih default pabrikan, sama seperti PID default bawaan FC.
dia angkanya satu semua, artinya belum di tuning ya, tuningannya belum enak lah ya. Ada yang ngerasa itu terlalu beringas ya, susah dikontrol dan lain-lain. Sedangkan drone rakitan bisa sesuka kita, mau lebih beringas bisa, mau lebih smooth bisa ya, itu keuntungan lainnya. Oke. Kemudian apa bedanya ya? Ini pertanyaan kedua. Apa bedanya drone FPV dengan drone aerial? Ya. Drone FPV ini apa ya? Terutama bedanya di footage ya, di footage. Banyak footage yang tidak bisa dilakukan oleh drone aerial ya. Banyak footage FPV yang tidak bisa dilakukan oleh drone aerial. Contohnya footage no kick atau diving, footage power loop ya. Kemudian footage yang smoothing yang bisa belusukan ya, belusukan itu drone aerial nggak bisa ya. Walaupun sepintar apapun, semahir apapun pilotnya, itu tidak akan bisa sama ya, karena karakternya beda ya. Contoh, drone FPV kalau belok itu pasti miring gini, miring. Drone aerial nggak seperti itu, beloknya gini, kerasa belokannya itu nggak smooth ya. Sepandai apapun pilotnya, pasti ada beda dengan drone FPV. Drone FPV tetap lebih unggul dalam hal manuver ya, lebih smoothing, walau tanpa gimbal. Ingat ya, walau tanpa gimbal. Kameranya dibaut langsung, tidak ada gimbal sama sekali ya. Beda dengan FPV pabrikan kayak DJI seperti ini. Ini ada gimbal ya. Ini kameranya sama ya, Mas ya, pakai kamera yang sama ya. Ini O4 ya, O4 Pro, ini juga sama O4 Pro, kameranya sama persis. Bedanya ya, ini masih dipakai gimbal ya, pakai gimbal. Nah, kok bisa yang rakitan nggak pakai gimbal ya? Bisa, dan hasilnya malah lebih bagus yang rakitan dibanding yang ini ya. Kalau nggak percaya ya, ini ukurannya sama 3,5. Oh, ini 3, ini 3,5 ya. Ini kita terbangin tinggi ya, yang ini goyang. Kok ini enggak? Ini enggak goyang. Bisa kita buat enggak goyang. Kalau yang pabrikannya, FPV pabrikan yang SpeeDB mungkin goyang. Tapi kalau yang rakitan, kita bisa setting, kita bisa tuning supaya dia enggak goyang. Ya. Dan walaupun tanpa gimbal, hasilnya bisa lebih bagus. Bisa sama ya. Karena ini kameranya sama, hasilnya bisa sama. Yang ketiga, apakah drone FPV rakitan menggunakan gimbal stabilizer? Jawabannya tidak ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kamera semuanya dibaut langsung tanpa gimbal sama sekali. Ini keras ya, nggak bisa nekuk-nekuk, nggak bisa goyang-goyang, ini keras ya, paten. Getaran kecil di drone ini akan membuat ininya ikut getar ya. Anda bandingkan ya, drone aerial yang tidak pakai gimbal, ada nggak? Ya kalau ada drone aerial apapun, semahal apapun yang tidak pakai gimbal, silakan compare dengan drone FPV. Ya. Saya juga nggak ngerti ya, kalau kenapa bisa stabil. Ada yang bilang pengaruh frame-nya ini kuat ya, frame-nya pakai karbon, sedangkan yang ini pakai plastik ya, ini pakai plastik. Jadi ini lebih stabil, ada yang bilang seperti itu. Tapi saya masih kurang puas dengan jawaban itu. Kenapa drone ini lebih stabil footage-nya walaupun kameranya dibaut seperti ini ya. Walaupun drone FPV yang murah sekalipun ya, seperti drone FPV Raja Wali Hub yang mungkin biaya rakitnya cuma 600 ribuan, itu stabil. Beda dengan drone mikro, drone aerial ya, yang unyu-unyu yang kecil-kecil itu goyang ya. Kalau FPV walaupun cuma 500 ribu stabil ya. Ada yang bilang itu kan stabil karena FOV nya lebar. Nggak juga ya, ini
drone ini pakai DJI O4 Lite. Ini FOV-nya sempit, sangat-sangat sempit. Propeller di depannya aja nggak kelihatan ya, kebayang ya. Ini propellernya nggak kelihatan, nggak masuk ke kamera. Artinya ini FOV-nya sempit, ya, tapi stabil. Ya. Oke. Apalagi kelebihan drone rakitan ya. Yang kelebihan lainnya nih, ya keunggulan lainnya. Baterainya bisa kita bikin sendiri custom. Ya. Kalau aerial kayak gini, yang pabrikan, ini baterainya harus pas. Harus beli yang ini Avata 2 ya, harus beli Avata 2 dan harganya mahal ya. Kalau ini bisa kita rakit dari baterai kayak gini, baterai bulat-bulat gini, kita rakit seperti ini ya. Ini lebih hemat dan lebih bagus ya. Kemudian apalagi kelebihan drone FPV dibanding yang lain, bisa jauh ya, bisa jauh ya. Ini mungkin bisa 10 kilo ya kalau Anda berani ya. Mungkin bisa 20 kilo. 20 km lebih ya. Saya baru nyoba di 7,2 km pakai Krakatoa 7. Bukan sinyal remote-nya nggak nyampe, tapi Google-nya, view Google-nya yang sudah terlalu parah ya. Jadi saya putuskan untuk kembali. Dan itu pakai antena standar ya. Kalau pakai bantuan antena Yagi atau pakai antena modif ya, itu mungkin bisa lebih jauh. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah goggles berbahaya untuk otak? Ya, jadi banyak rumor frekuensi itu berbahaya buat otak, ya. Misalnya handphone dan lain-lainnya. Saya jawab tidak ya. Google ini aman untuk otak kita. Kenapa? Karena dayanya kecil, satu. Yang kedua, Google ini nerima, bukan mancarin. Ya. Walaupun digital ada mancarin frekuensi, itu dalam miliwatt yang nggak besar ya, miliwattnya kecil ya. Power Google digital itu maksimal kalau pakai O4 Pro itu 1200 miliwatt ya. Itu juga kalau pakai remote-nya remote DJI ya. Kalau pakai remote-nya remote Radio Master, remote Hobby, itu nggak mancarin sinyalnya, karena yang dilakukan hanya nerima, yang dipancarkan hanya telemetri. Jadi seperti tegangan baterai Google berapa dan lain-lain, informasi itu aja yang dipancarkan ke drone, bukan untuk mengendalikan drone. Jadi dia hanya nerima gambar dari VTX, dari video transmitter. Jadi aman. Beda dengan handphone ya. Handphone bisa ratusan watt ya, bukan miliwatt ya. Kalau ini hanya 1,2 watt. 1 watt ya, 1200 artinya 1,2 watt, dan itu bisa belasan kilometer ya. Tapi handphone ya, itu ribuan watt ya. Desibelnya kalau nggak salah bisa sampai 70 sampai 80 dBm ya. Kalau ini hanya kecil. Makanya drone terhalang pohon itu sinyalnya terganggu. Beda dengan handphone, terhalang pohon aman ya. Nggak ada cerita handphone harus lurus LOS ya, antara BTS kan handphone nggak dari handphone ke handphone ya. Walaupun sebelahan ya, handphonenya sebelahan, ini sinyalnya bukan dari handphone ke handphone, tapi dari handphone ke BTS ke handphone. Ini tidak perlu loss itu ditarik garis lurus, tidak ada penghalangnya, nggak perlu loss ya. Jadi mau terhalang pohon, mau di dalam rumah itu bisa. Makanya butuh watt yang tinggi, dan itu kalau keseringan berbahaya ya handphone ya. Kalau Google enggak. Kalian nyobain Google di dalam rumah, jarak 200 meter udah nggak bakalan bisa nangkep sinyalnya ya. Karena itu fungsinya buat pengaman ya. Jadi aman ya, Google-nya aman. Jadi ada dua kelompok penanya yang pengennya Google-nya itu belusukan, terbang rendah di dalam rumah. Kalau belusukannya dalam rumah pasti dapat ya, walaupun tertutup tembok ya, karena mantul selama ruangannya, pintunya dibuka, itu sinyal akan sampai. Tapi kalau belusukannya keluar, masuk gang dan orangnya di dalam rumah, itu nggak akan bisa ya, karena nggak bisa dipastikan sinyalnya yang dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah, mantulnya nggak tahu kemana ya. Jadi sifat sinyal 5.8 GHz ini, dia bisa mantul tembok, tapi nembus tembok susah.
bisanya mantul. Makanya kalau belusukan di dalam rumah, walaupun terhalang banyak tembok, selama pintunya dibuka itu bisa ya. Tapi belusukan di gang, andainya pilotnya di dalam rumah, itu nggak akan bisa jauh ya. Kenapa? Karena wattnya kecil. Kalau wattnya gede bisa, tapi itu akan berbahaya buat otak kita. Jadi sekarang ini ya, Google aman. Ya, jangan khawatir, saya nggak mau pakai Google karena banyak pertanyaan seperti itu. Saya maunya pakai handphone. Kalau handphone buat apaan? Pakai app ya, pakai aerial aja. Ya. Karena fungsinya app itu ya pakai ditaruh di mata, kita serasa ada di dalam drone dengan latensi yang kecil. Drone miring ya ikut miring ya. Kalau pakai handphone latensinya tinggi ya. Drone mau nabrak di handphone, Google-nya drone-nya aktual sudah nabrak ya. Saya pernah kejadian tapi nggak saya publish ya. Pernah yang ini ya. Pas awal setting kemarin pindah ke Inaf, ini nggak tahu kenapa latensinya tinggi ya. Dan dia nabrak, di Google-nya belum nabrak. Ini Om 4 Pro. Nabrak nyangkut pohon. Ya. Sampai patah ininya ya, propellernya. Ini propellernya karbon ya, jadi nggak ada ceritanya propeller bengkok. Ini patah, nabrak, harusnya kan gini. Jadi kalau yang propeller karbon kayak yang 8 ini nggak ada propeller bengkoknya. Beda sama propeller plastik ini. Ini kalau nabrak bengkok, nggak patah. Kalau ini patah. Jadi latensi itu penting ya. Dan dipakein Google itu tujuannya supaya kita benar-benar ngerasain kita ada di dalam drone. Kalau mau pakai HP, beli aerial ya, beli aerial saya sarankan, karena percuma ya pakai drone kecepatannya segitu tingginya, pakainya handphone itu akan membahayakan drone dan membahayakan orang di sekitar drone ya, bisa nabrak orang dan lain-lain ya. Jadi buat Anda yang pengen nggak pakai Google ya, sebaiknya nggak beli app rakitan, mendingan beli aerial ya. Ini pertanyaan kelima, apakah drone app rakitan bisa menggunakan handphone? Bisa ya, pakai ROTG, tapi latensinya tinggi dan harus hati-hati. Dan menurut saya itu percuma kalau kita bikin app tapi pakainya Google, pakainya handphone, percuma ya. Mending beli aerial. Menurut saya, karena speednya beda. Kalau Anda pernah lihat orang yang nerbangin ini sama ini speednya beda ya. Ini aja udah tinggi ya, apalagi kalau aerial itu kecepatan 30 km per jam apa 50 km per jam itu udah mode sport, udah kencang banget kalau aerial ya. Tapi kalau APP itu kecepatan biasa ya. 60, 70 itu kecepatan normal ya. Ngebutnya bisa sampai 200 km per jam, apalagi drone yang kecil racing mungkin bisa ada yang 200 lebih ya. Kalau saya sih matanya nggak kuat ya ke speed seperti itu, nggak bisa lihat speednya, jadi nggak bisa menghindari obstacle, mata saya belum mampu ya. Paling bisa di 100-an sekian. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang, yang belum terjawab ya, silakan terus di kolom komentar, nanya apa, nanti di session berikutnya insya Allah saya jawab ya. Jadi demikian buat para penanya ya, yang nanya ke WhatsApp. Oh ya, ada satu lagi yang ditanyakan ya, ada beberapa penanya yang mungkin belum pernah nyoba dua-duanya ya, aerial belum nyoba, APP apalagi ya. Dia nanya apakah kameranya lebih bagus aerial atau APP ya, karena banyak dia bandinginnya dengan drone yang 300 ribuan 4K 300 ribuan ya. Jadi kalau kita lihat nyari footage atau hasil syuting yang bagus, jangan lihat 4K nya. Kamera 300, drone 300 ribuan jangankan 4K, ada yang nge-brand dengan 8K ya, HK 8K, padahal ini aja nggak bisa. Ini yang harganya 16 juta nggak bisa 8K ya. Kamera GoPro
itu cuma bisa 5.8K, tapi ada drone yang murah yang nulisnya 8K, bayangin. Dan percaya, orang yang mau beli percaya, padahal kameranya aja nggak dapet segitu ya. Jadi kalau Anda mau nyari drone dengan kamera terbagus, dengan kamera yang bagus, cek spek kameranya, sensornya berapa inci ya. Semakin gede sensornya semakin bagus ya. Kamera dengan sensor 1 inci itu harganya belasan juta ya. Jadi jangan harap drone 4K bisa kita beli dengan harga di bawah 1 juta, jangan harap ya, karena kameranya aja nggak bakalan dapet ya. Banyak drone 4K sebenarnya kameranya bukan kamera 4K, dia di upscale ya, upscale. Jadi pakai sensornya cuma sensor 4 megapiksel, 4 mega ya, bukan 4K. Itu dibanderol dengan drone 4K. Harusnya 4K itu sensornya itu 12 megapiksel ya, 4K. Kalau yang 20K itu kalau nggak salah di berapa ya, 5.8K ya, kayak GoPro itu sensornya sensor 20 megapiksel, jadi dia bisa 5.8K ya. Ada lagi yang ngomong, handphone aja bisa kok 48 megapiksel. Jadi jangan piksel di hasilnya ya, tapi megapikselnya itu megapiksel sensornya. Banyak kamera-kamera yang pakai AI ya, kamera handphone, sensornya 12 megapiksel tapi hasil fotonya 48 megapiksel, di upscale 4 kali lipatnya. Jadi hasilnya tetap jelek ya. Sama saja dengan hasil 12 megapiksel, nggak ada beda ya antara 12 megapiksel dan 48 megapikselnya. Cuma karena diproses dengan prosesor dan software AI ya, AI, itu jadi seolah-olah bagus, tapi detailnya nggak bakalan dapet ya. Dynamic range-nya nggak bakalan dapet ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau drone dengan kamera bagus, lihat ukuran sensornya. Oke. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan bagi saya juga ya. Dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.